Oke. Ini kan sudah masalah jodoh tadi. Ini sudah oke. Terus masalah rezeki itu sudah oke, bahwa yang 4 tadi memang masalah jodoh, rezeki, hidup dan mati. Ini berkenaan dengan hidup nih. Hidup dan mati ya. Hidup ini hidup dan mati nih. Ini berkenaan dengan hidup. Ada kemarin infonya umur 10 hari atau 10 bulan. Karena kena virus corona ini juga ya. Lagi ini cuma kena corona meninggal nih. Uh-huh. Ini padahal secara manusia kasihan baru umur 10. Itu sebenarnya Tuhan kayaknya nggak kasihan nggak sih Tuhan ini, kok umur segitu aja sudah kasar dimatiin lah ya sudah. Mati lah ngomongnya. Ini gimana sih sebenarnya hidup ini? Ada kadang yang bunuh diri, ini sudah bosan hidup bunuh diri aja. Misalkan yang nentukan kayaknya dia, itu gimana? Apakah juga ditentukan Tuhan atau kita bisa nentukan sendiri sebenarnya itu? Kamu mau usia 10 tahun, 100 tahun, 10 bulan, 1 hari, ini wes waktunya mati ya mati. Tuhan memiliki caranya sendiri untuk membuat kita itu mati dengan cara apapun, yaitu cara Tuhan, terserah Tuhan. Bisa lewat corona. Corona ada di dunia ini atas izin Tuhan. Kalau bukan izin Tuhan nggak ada. Terus gimana dengan yang gantung diri itu? Kalau orang yang gantung diri kan sudah jelas. Bunuh diri. Bunuh diri itu udah nggak jelas, kan udah jelas. Udah jelas bahwa dia mengakhiri sendiri. Iya, mengakhiri sendiri itu kan sudah dilarang. Itu kan sudah jelas pasti masuk neraka kan, ya kan? Tapi kalau dikaji lebih dalam lagi, maaf loh ya, kalau salah ditegur ya. Jadi siapapun yang ada di yang pendengar, yang mendengar ini, kalau saya salah menjelaskan ini, mohon ditegur ya. Jadi gini, kalau hemat saya ya, kalau pandangan saya, karena memang orang bunuh diri jelas-jelas udah pasti masuk neraka menurut pandangan Nas Quran ya. Oke, menurut orang Muslim nih ya. Itu banyak faktor, banyak sebab, ya kan. Kita dikasih akal, dikasih pikiran, dikasih hati buat iman, akal untuk berpikir. Buat apa kita mati? Hidup kita kan enak toh, ya kan? Oke. Orang yang mengakhiri hidupnya, kalau pandangan saya, takdirmu masuk neraka, ya kan? Andai kata nih ya, bukan andai kata sih, ibaratnya nih Tuhan bilang seperti ini, takdir yang dari aku, kamu ini masuk neraka, dan matimu nanti kamu bunuh diri. Karena hidup dan mati seseorang itu sudah ada semacam sebelum kita lahir. Sudah ditentukan. Sudah ditentukan dan kita sudah ada perjanjian dengan Tuhan. Cuma caranya meninggalnya itu. Caranya meninggal. Kalau Tuhan tidak mengizinkan yang mati, pada saat bunuh diri dia nggak mati. Tapi nanti Tuhan dia yang disalahkan tuh. Loh, dijalankan gimana? Maksudnya gini tuh. Saya kan mati nih sesuai izin Tuhan nih. Iya. Saya bunuh diri aja wis. Iya, terserah Tuhan kan? Terserah Tuhan ya. Iya. Tapi Tuhan juga sudah jelasin ya. Kalau bunuh diri kamu neraka loh gitu ya. Iya, karena gini loh, kamu mau sholat gak sholat itu terserah. Aku nggak butuh sholatmu. Aku hanya mau kamu itu ya hidup dan matimu itu benar. Dengan cara ini ikuti Quran sama hadis dan Alkitab yang lainnya. Kalau kamu nggak mau, ya sudah. Gitu ya. Ya. Perkara misalkan Tuhan menetapkan kita mati dengan jalan kita bunuh diri, itu hak Tuhan sudah. Itu hanya Tuhan yang ini. Ada istilah gini juga, ini berkenaan dengan usaha tadi. Ada yang mati bunuh diri atau karena kena corona yang mungkin sama-sama kita nggak pengen lah. Kita tahu bahwa semuanya di depan kita ini ada harimau 5. Iya. Kalau kita maju nih kita mati nih. Tapi karena kita percaya bahwa mati itu di tangan Tuhan, ya sudah kita mati aja. Karena ini percaya bahwa hidup mati di tangan Tuhan. Ya sudah, kita pengen ngetes aja nih. Bisa jadi nggak mati. Kalau Tuhan nggak mengizinkan mati, gimana? Iya. Kalau Tuhan nggak mengizinkan nggak mati, nggak mati. Ya mati meskipun dimakan harimau. Ya meskipun tangan kita putul, kaki kita sudah nggak ada. Bahkan ada toh orang yang hidup dengan tanpa organ tubuh penting kan ada kan, misalkan kan nggak masuk itu kan sudah gitu juga ya. Iya. Tapi kan balik lagi ke tadi itu ikhtiar itu penting. Kita hadapi dulu
harimau yang 5 itu. Perkara misalkan aku mati di tangan harimau, ya sudah. Berarti Tuhan izinkan aku mati di situ. Tapi kalau di sisi Tuhan lain, mengizinkan, ya? iya, kalau Tuhan nggak izinkan aku mati di situ, Tuhan kasih kita kekuatan dong. Bagaimana cara kita ngelawan 5 harimau itu? Atau bisa jadi harimaunya takluk ya? Iya, bisa jadi. Kan ada yang berdamai dengan harimaunya. Iya, bisa jadi. Terus makan. Iya. Bisa juga. Sama kayak tadi balita usia 10 bulan itu kena corona. Ya memang sudah perjanjiannya begitu sama Tuhan, bukan karena coronanya sih. Sebenarnya kita tetap positive thinking aja dah sama Tuhan. Ada nggak adanya corona, memang kita bakalan mati, ya enggak? Tapi juga cuman ya adanya corona ini juga kan atas izin Tuhan. Sekalipun ini buatan manusia. Nah, manusia dibuat siapa? Pola pikir manusia siapa yang buat? Ya kita sendiri. Tuhan menyediakan otak agar kita berpikir, agar bisa berpikir. Nah, hasil buah pikir dari manusia itu jadilah corona. Corona ada itu diizinkan Tuhan. Kalau nggak diizinkan Tuhan nggak jadi. Ini berkenaan dengan apa ya? Ini kan berkenaan dengan hidup mati nih. Tentunya hidup dan mati ini ada istilah takdir. Kalau sudah ngomong takdir, bicara tentang apa ya? Tauhid lah. Iya. Kadang gini, kalau anak-anak muda itu, atau bukan anak muda juga ya, maksudnya ada baik muda atau yang tua. Ketika semuanya kita mukul nih, mukul karena kita ini tangannya Tuhan, tangan dari Tuhan ya kan, dan kita bergerak dari Tuhan, nanti bisa jadi bawa nama Tuhan, saya mukul ya sudah, memang Tuhan ngasih saya untuk mukul, gimana tuh? Ya salah. Salah ya gitu. Ini kan yang bisa gerakkan kan Tuhan, kalau enggak Tuhan bisa menggerakkan kan enggak gerak. Terus kita dikasih otak buat apa? Ayo, kita dikasih rasa buat apa? Supaya berpikir ya. Iya, kita kan hidup bersosial, ya kan. Ya, coba kalau mau mukul orang jangan mukul orang deh. Coba pukul diri sendiri. Kira-kira sakit nggak? Anggap sakit lah. Iya sakit. Nah kalau kita mukul orang, tangan kita ikut sakit nggak? Yang jelas ikut sakit dan orang itu jauh lebih sakit karena dia yang dipukul. Nah kalau kita ngerasa sakit ya udah nggak usah mukul orang. Jadi pada prinsipnya ketika hidup ini di tangan Tuhan, sikap kita ini sebenarnya harus gimana yang untuk bijak dalam menghadapi hidup atau mati ini. Apalagi sekarang ya takut corona dan segala macam, atau corona ya kayak harimau jangan didekati, ada seperti itu. Ya kalau harimau didekati kita mati, ada juga kayak gitu loh. Ini loh. Gimana itu? Hidup ini kan ibaratnya kita berorganisasi kan. Oh gitu. Iya. Kalau kita masuk di sebuah lembaga organisasi, ya udah kita ikuti aturan organisasi. Aturan hidup lah istilahnya. Aturan hidup. Gitu, ya. Layaknya orang hidup kita bagaimana, ya kan? Kalau kita mau hidup berdampingan, bersosial dengan baik dan benar, ya udah ikutin gimana caranya kita bisa hidup berdampingan dengan baik dan benar sama tetangga, ya kan? Iya. Nggak usah rese ya, sama tetangga. Kalau mau hidup berdampingan. Soalnya ini ada ya. Soalnya kan yang dipakai ini ya, kalau dari segi tauhid masalah hidup dan mati ini, masalah takdir sebenarnya. Kan ada di ayat tuh. Ila romaita itu ketika kamu melempar. Ila romaita walakinnallaha roma. Sebenarnya kamu nggak melempar tapi Allah yang melempar. Itu gimana? Wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma. Wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma. Tapi di sisi lainnya kalau kita menggunakan otak kita untuk berpikir, ya ayat itu kan sudah jelas nasnya. Meskipun ada namanya dalam Al-Quran itu nasih mansuh ya. Ini ditopang dengan ayat satunya atau ini dihapus dengan ayat setelahnya. Ada juga seperti itu. Tapi secara nas sudah jelas tuh bahwa kamu sebenarnya ketika kamu melempar, sebenarnya kamu nggak melempar. Walakin Allah roma, akan tetapi Allah roma yang melempar. Ya kan, kembali ke izin. Memang yang menggerakkan itu kan memang Tuhan, yang buat kita bergerak kan Tuhan, ya kan? Oh, kita diberikan izin untuk bergerak. Iya. Kemudian tergantung kita mau menggerakkan ke arah mana, bisa jadi seperti itu. Iya, makanya aku izinkan kamu bergerak apapun yang kamu mau. Tapi ingat, kamu hidup di dunia ini ada hukum yang namanya sebab akibat. Ya kan? Ada hukum ajami katanya kan. Jadi hukum sebab akibat itu pasti terjadi. Itu disebut hukum alam. Seperti itu. Iya, bisa juga. Kalau kamu membunuh ya dihukum. Dihukum di dunia atau
Hukum di akhirat. Ya ada juga itu ya. Jadi bebas sebenarnya ya, bebas tapi nanti kamu pertanggungjawabkan. Iya. Jadi sebenarnya ini perlu dikaji juga. Sebenarnya Tuhan ini membebaskan kita atau gimana sih? Ya Tuhan membebaskan kita, bukan gitu. Gimana? Tuhan tidak, bukan Tuhan membebaskan kita, tidak. Makanya aku bilang kita hidup itu seperti kita masuk ke sebuah organisasi. Kita harus ikut aturan. Kalau enggak ya? Kalau kamu hidup di dunia, aturan hidup di dunia ini seperti ini gitu loh. Kamu hidup di dunia ini hidup dengan orang, kan? Hidup dengan hewan, binatang. Terus hidup dengan lingkungan yang benda mati, misalnya kayu-kayuan, pepohonan. Hidup seperti itu. Makanya ada hutan yang dilindungi juga kan. Itu kan ada pasalnya. Hutan lindung lah. Iya, hutan lindung. Jadi kita harus ikut aturan. Gitu. Iya. Jadi sebenarnya kalau kayak itu pada hakikatnya manusia itu ya nggak bebas juga ya. Jadi akan terus berdampingan dengan aturan-aturan itu. Ya iya. Makanya kalau kalau kamu mau hidup bebas yang sebebas-bebasnya, bikin aturan sendiri. Ada juga diskusi atau apa ya, bahwa kalau kamu tidak mau dengan ketentuanku, ya sudah keluar dari bumiku. Ya seperti itu. Itu ancaman atau gimana sebenarnya? Terus keluar dari bumi itu bagi orang-orang yang benar-benar kafirun gitu sebenarnya. Oh gitu ya. Iya. Kalau kamu nggak bersyukur, nggak mau nerima, ya udah. Keluar dari bumiku. Keluar dari bumi. Itu terus keluar kemana? Oke, mungkin itu. Dan jadi dari masalah jodoh sudah selesai, masalah rezeki tadi, masalah hidup dan mati alhamdulillah juga selesai dengan masihan yang cakep ini. Dan mudah-mudahan sedikit banyak bermanfaat dan mencerahkan. Tentunya kalau ada yang kurang cerah perlu dicerahkan oleh yang menyimak ini, tentunya kan gitu tuh. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.